Bisa teman-teman lihat di sini berhasil di ACC sebesar 5 juta rupiah. Silahkan kalian simak video ini baik-baik dan saya harap jangan teman-teman skip. Dikarenakan untuk di aplikasi ini saya tidak membayar dana keanggotaan dan saya tidak akan bertanggung jawab jika nantinya pengajuan teman-teman ditolak karena teman-teman tidak mengikuti video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan semoga juga bagi teman-teman yang sedang sakit hari ini, semoga bisa lekas sembuh dan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas ataupun rutinitas seperti biasa. Bertemu kembali di channel saya, channel Info Recehan, channel yang dimana selalu memberikan informasi-informasi seputaran aplikasi pinjaman online langsung cair. Dan seperti pada video-video saya sebelumnya, di sini saya akan merekomendasikan satu aplikasi pinjaman online yang belum terdaftar legalitasnya di OJK ataupun masih ilegal. Nah, namun di sini sebelum teman-teman melakukan pengajuan di aplikasi pinjol yang ilegal, harap teman-teman perhatikan beberapa poin-poin penting berikut ini. Untuk poin pertama, di sini teman-teman harus mengamankan ataupun mengkondisikan terlebih dahulu data-data kalian, mulai dari kontak, penyimpanan, pesan, kotak masuk, dan juga telepon. Nah, nanti teman-teman ganti terlebih dahulu dengan data-data yang fake. Jangan sampai teman-teman nanti menggunakan data-data yang real. Sebab begini teman-teman, jika nantinya kalian menggunakan data-data yang real, apalagi pengajuan kalian autol, malahan yang ada nanti data-data kalian akan secara otomatis tersadap oleh pihak aplikasi pinjol ilegal manapun, dan juga bisa jadi akan disalahgunakan. Oleh sebab itu, ini adalah poin yang sangat penting, harap teman-teman dikondisikan terlebih dahulu. Dan kemudian untuk poin kedua, teman-teman harus memiliki rawatan yang baik di aplikasi yang terdaftar di OJK. Nah, jadi teman-teman sebelum kalian melakukan peminjaman, kalian harus cek terlebih dahulu apakah memiliki rawatan yang baik ataukah tidak. Jika teman-teman belum memiliki rawatan di OJK, di sini saya merekomendasikan aplikasi seperti Ada Kami, Aku Laku, Kredit Pintar, dan EasyCash. Nah, untuk beberapa aplikasi tersebut saya rekomendasikan karena terdaftar di OJK dan pastinya memberikan layanan pinjaman ke nasabah-nasabahnya. Nah, untuk cara ataupun sistem bermainnya seperti ini, kalian pinjamlah terlebih dahulu di beberapa aplikasi yang saya rekomendasikan ini. Dan ingat teman-teman, jangan pernah kalian melakukan aksi galbay. Kalian bayarlah sebelum tanggal jatuh tempo. Nah, jika nantinya teman-teman sudah memiliki rawatan yang baik di OJK, maka pada saat teman-teman ingin melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, maka nanti akan diproses dengan mudah dan cepat di ACC-nya. Namun, bagi teman-teman yang tidak memiliki rawatan di OJK satupun, maka sudah saya pastikan pengajuan kalian akan ditolak mentah-mentah oleh pihak aplikasi pinjol ilegal manapun. Dan saya juga tidak akan bertanggung jawab jika nantinya pengajuan teman-teman autol. Nah, kemudian untuk poin ketiga teman-teman, jangan terburu-buru dalam hal melakukan peminjaman. Dikarenakan sekarang banyak sekali platform pinjaman online ilegal yang menawarkan limit pinjaman tinggi hingga mencapai 200 juta rupiah lebih. Nah, jadi harap teman-teman diperhatikan dengan baik seluruh dari data-data teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, baik teman-teman, jika kalian sudah mengamankan seluruh data-data kalian, kita langsung saja membocorkan untuk aplikasinya. Jadi untuk aplikasi yang saya rekomendasikan adalah aplikasi bernama Platform Pinjaman Online XOT ini teman-teman ya aplikasinya. Nah, untuk aplikasi ini sudah tersedia di Google Play Store. Jadi teman-teman bisa mendapatkannya di Google Play Store.
Dan sedikit info, aplikasi ini adalah ilegal. Jadi jika teman-teman ingin berniat galbay dipersilakan, karena untuk di aplikasi ini tidak ada DC lapangannya. Seperti yang sudah kita ketahui bersama-sama bahwa pihak Kominfo sudah menerangkan sejak tahun 2018, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Nah, oleh sebab itu silahkan nanti teman-teman galbaikan saja. Nah, sekarang kita cek terlebih dahulu untuk perizinan akses aplikasi ini mengakses apa-apa saja pada smartphone kita dikarenakan masih bersifat ilegal. Untuk di aplikasi ini tidak ada yang diizinkan teman-teman, namun kalian harus tetap mengizinkan seluruh dari data-data kalian. Jangan sampai kalian nanti menggunakan data-data yang real. Nah, baik, sekarang kita langsung saja membuka aplikasinya dan di sini saya akan menjelaskan secara rinci bagaimana cara-cara dan proses-prosesnya. Nah, bisa teman-teman lihat untuk tampilan awal sebelum kita login di sini ada dua opsi ya. Bisa melalui email ataupun melalui nomor telepon. Namun saya sarankan kalian gunakan nomor telepon saja. Karena jika kalian menggunakan email maka nanti secara otomatis data-data kalian secara otomatis disadap dan bisa jadi disalahgunakan oleh pihak aplikasi pinjol ilegal ini. Nah, bisa teman-teman lihat seperti inilah tampilan awal dari aplikasi platform pinjaman online XOT. Untuk di aplikasi ini sama dengan aplikasi sebelumnya, yang dimana banyak sekali dari kawan-kawan termasuk saya setelah melakukan peminjaman di aplikasi ini ternyata disuruh membayar dana keanggotaan. Nah, di sini saya akan memberikan trik dan tipsnya agar nantinya kalian itu tidak disuruh membayar dana keanggotaan. Dan saya teman-teman tidak bertanggung jawab jika nantinya pengajuan teman-teman autol, apalagi disuruh membayar dana keanggotaan. Jika kalian nantinya tidak mengikuti proses demi prosesnya pengajuan pinjaman online XOT ini. Jadi silakan kalian terus simak video ini sampai selesai dan saya harap jangan teman-teman skip. Nah, di sini bisa kalian lihat untuk tampilan awal dengan menawarkan jumlah pinjaman dari angka 5 juta rupiah hingga 200 juta rupiah. Kalau bisa nanti teman-teman menggunakan dua smartphone yang dimana di HP satunya itu bisa teman-teman khususkan untuk melakukan peminjaman dan yang di HP satunya bisa teman-teman khususkan untuk membackup seluruh data-data teman-teman yang real. Jadi seperti itu. Nah, oke, di sini untuk bisa mendapatkan limit dari aplikasi ini kalian bisa klik pinjam sekarang. Nah, maka di sini teman-teman bisa kalian lihat ada 3 informasi ataupun 3 tahap yang harus kita selesaikan. Di antaranya ada informasi pribadi, informasi pekerjaan, dan informasi akun bank. Untuk di informasi pribadi ini teman-teman, silakan nanti kalian isi berdasarkan dengan dokumen kalian. Di sini untuk trik dan tipsnya agar nantinya kalian tidak disuruh membayar dana keanggotaan. Usahakan nanti teman-teman untuk di pengisian alamat email kalian menggunakan email yang fake. Jadi siapkan terlebih dahulu email cadangan kalian, jangan sampai menggunakan email resmi kalian. Dan juga di sini untuk di penguploadan foto KTP bagian depan, usahakan jangan sampai blur ataupun pecah. Usahakan setiap sudutnya harus kebaca semua. Karena untuk di aplikasi ini kita tidak perlu memverifikasi wajah, dan juga untuk keunggulannya di aplikasi ini kita bisa mengupload foto KTP melalui album ataupun galeri kita. Nah, jadi diusahakan setiap sudut dari foto KTP ini terlihat semuanya. Jangan sampai pencahayaan ataupun lampu flash pada smartphone kalian mengganggu foto KTP. Nah, jadi harap teman-teman perhatikan dengan baik. Nah, jadi jika sudah kalian bisa klik saja di sini kirimkan. Kemudian kalian bisa klik sahkan. Nah, kemudian untuk di langkah informasi pekerjaan, untuk trik dan tipsnya agar nantinya tidak disuruh membayar dana keanggotaan. Untuk di kategori pekerjaan ini teman-teman isilah yang memiliki perusahaan sendiri. Serta untuk di alamat unit kerja teman-teman tulislah menggunakan huruf kapital, jangan menggunakan huruf yang kecil. Dan juga untuk di nama perusahaan juga teman-teman tulislah menggunakan huruf kapital. Nah, di sini untuk di total tahun kerja, kalau bisa nanti kalian isi yang di atas 5 tahun meskipun
kalian baru bekerja 2 bulan ataupun 1 tahun. Serta untuk di pendapatan bulanan, kalau bisa juga teman-teman isi yang di 5 juta sampai 10 juta rupiah. Dan untuk di pendapatan rumah tangga bulanan ini teman-teman juga diisilah yang 5 sampai 10 juta rupiah. Nah, namun bagi teman-teman yang tidak memiliki pekerjaan ataupun statusnya masih mahasiswa yang berumur 18 tahun ke atas, kalian tidak usah khawatir. Kalian bisa mencari saja nanti data-data pekerjaan di Google, itu banyak sekali ya. Nah, tinggal nanti teman-teman bisa sesuaikan saja dan cocokkan saja dengan alamat terdekat kalian sesuai dengan KTP. Karena untuk di aplikasi ini kita tidak memerlukan verifikasi seperti NPWP, slip gaji, dan lain sebagainya. Nah, jika sudah, kalian bisa klik saja kirimkan. Kemudian kalian bisa klik sahkan. Di langkah berikutnya di pengisian informasi akun bank. Nah, di sini teman-teman, ini adalah bank yang dimana nanti jika pengajuan teman-teman di ACC maka akan dicairkan melalui akun bank tersebut. Jadi usahakan akun bank ini harus aktif ya teman-teman, jangan sampai tidak aktif. Dan juga untuk keunggulannya di aplikasi ini, bagi kalian nanti yang tidak memiliki akun bank, kalian bisa meminjam terlebih dahulu nomor rekening orang lain. Bisa keluarga kalian, sahabat kalian, ataupun pacar kalian. Nah, untuk di pengisian nama pada akun bank nanti teman-teman harus tulis menggunakan huruf kapital ya, jangan sampai menggunakan huruf yang kecil. Nah, jika sudah, kalian bisa klik saja di sini kirimkan. Nah, maka di sini teman-teman kita telah berhasil mendapatkan detail pinjaman sebesar 5 juta rupiah. Nah, di sini teman-teman bisa klik saja penarikan, maka di langkah berikutnya di sini kita diberikan kalkulasi peminjamannya. Nah, di sini bisa klik saja penarikan, maka nanti teman-teman kalian akan disuruh tanda tangan. Jadi silakan nanti teman-teman ikuti saja tampilan yang diberikan oleh pihak aplikasi ini. Nah, maka nanti teman-teman di langkah berikutnya ya, di sini ada perjanjian privasi antara pihak peminjam dan pihak aplikasi. Nah, saya sarankan kalian bacalah terlebih dahulu perjanjian privasi ini ya, teman-teman. Maka nanti di sini akan secara otomatis data-data kalian akan diproses oleh pihak analis maupun pihak audit. Nah, jadi harap dipastikan nanti smartphone kalian dalam keadaan aktif karena pihak aplikasi akan menghubungi Anda jika nantinya pengajuan teman-teman di ACC. Jadi seperti itu. Nah, baik teman-teman, mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Semoga informasi ini bisa membantu keuangan dari teman-teman. Sampai bertemu di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.